wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, kembali lagi di Hidup Sehat. Jadi tadilah tayangan mengenai kebiasaan baik yang ternyata punya manfaat yang bagus untuk kita. Ternyata kebiasaan sederhana juga ya gampang, juga bisa berdampak baik ya Dokter Eka ya. Betul Doksa, dan sama halnya hal sederhana kalau kita mengkonsumsi buah pisang. Ya. Mungkin selama ini kita taunya buah pisang doang kan, atau daunnya. Namun ternyata ada juga nih batang pisang atau gedebok pisang. Batangnya bisa kita konsumsi dan ada manfaatnya Doksa. Nah, apa manfaatnya? Kita akan bahas, namun sebelumnya kita lihat dulu tayangannya berikut ini. Berbeda dengan masyarakat Indonesia yang justru tak mengonsumsi gedebok pisang, fenomena mengonsumsi gedebok pisang sudah menjadi tren di Amerika Serikat. Gedebok biasanya diolah menjadi jus ataupun masakan. Seperti apa ya pemirsa rasanya? Batang pohon pisang ini dijual dengan ukuran yang lebih kecil, kemudian dikemas dengan bungkusan wrap sederhana, namun harga gedebong dibanderol berkisar 5 hingga 6 dolar atau sekitar Rp85.000. Wah, harga yang fantastis ya pemirsa. Khasiat di balik gedebong pisang inilah yang bisa membuat masyarakat Amerika antusias mengonsumsi gedebong pisang. Batang pohon pisang yang memiliki ukuran panjang serta warna hijau ini dipercaya memiliki banyak sekali khasiatnya. Namun benarkah hal ini? Kandungan apa saja yang ada di batang pisang ini? Berikut simak ulasannya bersama dokter di studio. Itu tadi gedebok atau gedebong pisang. Dan mungkin selama ini kalau kita lagi makan di restoran ya, kita umumnya memesan jus strawberry, jus mangga. Tapi sangat jarang kita memesan jus gedebok pisang ya. Karena namanya mungkin agak-agak kurang familiar ya. Betul. Nah, tapi ternyata ada manfaatnya Doksa. Banyak manfaatnya. Nah, untuk membahasnya, di tengah kita sudah ada Dokter Mute, dokter ahli herbal. Pagi Dok, apa kabar? Ya dokter, ini gedebong atau gedebok atau batang pisang ya. Dan tadi katanya di jus ya. Aduh, nggak kebayang ya batang pisang di jus gimana, tapi ternyata manfaatnya banyak ya dokter ya. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang manfaatnya, ini ada fakta atau mitos yang perlu dijawab nih dokter nih. Katanya nih dok, minum jus gedebok pisang ini dapat mengendalikan kolesterol dan juga tekanan darah tetap stabil. Ini fakta atau mitos? Ya, itu fakta ya dok. Fakta ya. Jadi ini ya gedebok pisang ya mungkin sebetulnya kalau kuliner Indonesia banyak ya yang menggunakan ini mungkin tahu sayur ares ya. Nah tapi memang kalau secara untuk terapi itu biasanya pengobatan tradisional India tuh sering menggunakannya gitu. Nah ini seperti ini batang pisang kita ambil yang bagian tengah, paling tengah ya, yang edible, artinya yang dapat dikonsumsi adalah yang paling berarti yang dalam, paling dalam ya. Kemudian nanti kita potong-potong. Kalau bagian luarnya Dok, ini kita nggak bisa manfaatkan ya? Iya, nggak bisa kita manfaatkan. Jadi yang paling ini paling dalam. Nah, gitu kemudian kita kupas dulu ya. Ya, kita kupas, kemudian kita potong-potong. Nah, dia memiliki banyak kandungan selain serat, kemudian juga tinggi potasium ya. Kita tahu kalau potasium kan dia baik untuk tekanan darah ya. Kemudian juga kaya akan kandungan vitamin B6. Di mana vitamin B6 itu ternyata dia dapat meningkatkan produksi insulin. Nah, insulin kan selain untuk kadar gula, tentunya untuk kolesterol juga ya, metabolisme kolesterol. Nah, makanya dia berfungsi untuk memiliki khasiat untuk menurunkan kolesterol sama menormalkan tekanan darah. Luar biasa. Jadi kalau memang ada yang mengatakan bahwa gedebok pisang ini dapat mencegah lonjakan kadar gula darah, itu fakta Dok ya? Ya, itu fakta lagi. Jadi kaitannya dengan kandungan vitamin B6 dan pembentukan insulin tadi gitu. Ini biasanya untuk mendapatkan manfaat untuk menstabilkan tekanan darah, kolesterol, sama mencegah lonjakan gula darah, ini kita olah dalam bentuk jus atau bagaimana Dok? Ya, kita olah dalam bentuk jus ya, atau lebih tepatnya smoothie ya, karena nanti kita Wah, ini unik ya, smoothie gedebok pisang nih. Iya, biasanya smoothie pisang ya, banana smoothie, ini smoothie gedebok pisang. Ya, yang kita butuhkan adalah 1 cup gedebok pisang yang sudah di jus ya, sudah di blender halus. Kemudian juga kita butuh juga 1 cup yogurt, terus kemudian juga ini yogurt ya. Kemudian juga kita butuh 1 sendok makan dari jahe yang sudah di blender dan jintan putih. Nah, jintan putih seperti ini. Nah,
Sudah, kemudian kita butuh garam sebagai perasa. Nah, ini semua di blender, kemudian kita saring, kemudian kita konsumsi. Ya, jadi pertama kita, ini apa dok? Ini gedebok pisang 1 cup dengan 1 sendok makan gedebok jahe. Pisang dengan 1 sendok makan jahe. Betul. Oke. Nah, kita saring ya. Ya, ini udah di blender dok ya? Sudah di blender. Memang dia kandungan airnya kan banyak ya. Betul. Jadi nanti kita tambahkan air sedikit saja, sekitar setengah sendok, setengah cup ya. Oh, disaring ya dok ya ternyata? Iya, ya? disaring. Nggak langsung diproses. Ternyata banyak juga dok airnya ya? Betul, banyak kandungan airnya. Nah, kita saring. Oke. Nah, nanti setelah kita saring, kita campur dengan bahan-bahan yang lainnya seperti yogurt. Kemudian kita campur dengan yogurt ya? Kita campur dengan yogurt. Yogurtnya ini sebanyak 1 cup. Tadi kita sudah timbang ya dok. Jadi tambahkan yogurt 1 cup ke dalam tadi yang sudah kita masukkan ya, gedebok pisangnya. Nah, yogurt ini juga baik untuk kolesterol ya dok, untuk menurunkan kadar kolesterol karena dia kan seratnya tinggi ya. Juga untuk baik untuk pencernaan. Setelah itu kemudian kita masukkan jintan putih. Jintan putih. Nah, jintan putih seperti ini baunya, dia agak mirip sama adas ya. Fungsinya dia untuk antioksidan, terus juga baik untuk lambung. Jadi ramuan ini juga bisa untuk lambung, jadi anti kembung ya. Jadi aman untuk yang punya gangguan asam lambung ya. Asam lambung aman. Dokter, ini untuk jintannya harus bubuk kah atau bisa langsung dimasukkan? Sebaiknya bubuk. Bubuk ya. Jadi kita langsung gunakan. Kemudian kita menggunakan garam sebagai perasa. Ini opsional aja. Kalau nggak mau pakai garam nggak apa-apa. Gitu. Berarti smoothies ini cita rasanya lebih ke agak asin ya, lebih ke asin daripada ke manis gitu ya dok? Betul. Gurih ya, karena kan ada yogurtnya. Iya, betul. Terus kita tambahkan? Kemudian kita tambahkan setengah gelas air. Supaya nggak kental banget ya? Iya, betul. Supaya tidak terlalu kental ya. Nah, ini berarti udah mau selesai dok ya? Wah, ini saya penasaran dok, saya mau coba nih. Pengen tahu seperti apa rasanya ya. Tapi sebelum saya mencobanya, kita akan lihat dulu ya pesan-pesan berikut ini tetap di Hidup Sehat.